Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob, si Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG ya. Nah, indeks IHSG pada hari ini ditutup doji ya, atau naik tipis ya. Naik 0,11 ya di 4.511 ya. Jadi masih saja hari ini ya masih tertekan ya dengan penurunan yang terjadi oleh Bank BRI ya. Nah, untuk hari ini ya, untuk HMSP sudah mulai terhenti ya penaikannya ya, namun digantikan oleh untuk menahan efek koreksi ya, penurunan yang dalam dari penurunan bank ya. Yaitu market maker tampaknya membalance IHSG supaya bisa naik ya dengan menaikkan Astra ya, Astra International atau ASII ya, walaupun di tengah berita di mana penjualan mobil yang turun sampai drastis sekali sampai 90%, namun market maker masih bisa mengangkat ya harga ASII ya, menembus resistennya di 3.800 ya, dan hampir tadi mendekati level psikologis 4.000 ya. Nah, ini kembali kepada pergerakan IHSG ya. Nah, ini IHSG masih tetap saja ya terlihat power kenaikannya masih lemah ya, walaupun penurunannya sudah mulai tertahan ya. Nah, biasanya normalnya begitu dan melihat adanya Dow Future yang naik tinggi ya, tadi kan sudah dari pagi sudah naik ya, 1% ya, semakin siang semakin sore Dow Future tambah semakin tinggi ya naiknya, berarti tingkat confident market atau kondusifnya market sangat bagus ya. Namun masih saja ya asing ya tetap menekan BRI ya. Nah, atau istilahnya gampangannya ini bandar asing ini sedang nanggung ya, jadi sekalian dia mengguyur ya, sekalian untuk mengeluarkan ya, biar retail-retail yang masuk yang harganya ketinggian untuk cut loss ya. Nah, bisa saja udah banyak yang mulai sudah pusing yang melihati BBRI ya, di mana pergerakannya, di mana market global mulai rebound dan BRI tetap saja guyurannya semakin deras ya. Nah, ini juga efek tekanan ke banking ini ya, sektor bank ini juga tercermin di IHSG karena market kapitalisasi dari finance itu cukup besar ya, hampir 30-an% ya market cap-nya ya. Jadi IHSG secara candlestick ya, ini penurunannya sudah mulai tertahan ya di area support 4480 ya. Jadi tinggal menunggu timing untuk rebound ya. Nah, rebound. Dan tentunya untuk rebound dibutuhkan sektor bank ya untuk dia rebound ya. Karena market cap yang tadi yang begitu besar ya, walaupun tadi BRI itu minusnya lumayan dalam ya, tutup di 2170 ya, namun tekanan di BCA sudah agak berkurang tadi ya. Nah, kita harapkan besok saham BRI ini bisa mulai rebound ya, sehingga bisa meringankan tekanan jual di IHSG juga ya. Nah, untuk pembahasan IHSG cukup sekian ya. Nanti kita akan menangkap pada pembahasan yang lainnya ya. Jadi ini dimana ini saya akan coba menawarkan ya suatu program ya, ini membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya. Nanti dimana rekan-rekan akan tergabung dalam grup ya Telegram, nanti di dalamnya akan mendapat fasilitas, salah satunya yaitu mendapatkan rekomendasi saham ya.
yang juga dilengkapi dengan analisa teknikalnya dan update pergerakannya ya. Dan juga nanti bisa ya, selalu fasilitas lebihnya lagi ya, bila tergabung ke dalam membership ini, bisa merequest chart ya, chart analisa teknikal ya, lengkap dengan support resisten dan juga tren yang terjadi, dan andai kata ada pola tertentu ya, pola konsolidasi tertentu ya, seperti asymmetrical, ascending, descending, atau sideways, itu nanti akan digambarkan ya, seperti yang ada di channel YouTube ini ya. Dan juga nanti dalamnya bisa berdiskusi dan berkonsultasi tentang apapun tentang saham, dan juga untuk kalau bila mulai memiliki posisi di saham apa gitu, bisa menanyakan apakah saham ini masih potensi atau masih layak di hold atau harus sudah di cut loss ya. Nah, ini berikut adalah contoh-contoh rekomendasi ya. Dan juga update ya, dan update dari pergerakan saham yang direkomendasikan ya, hari demi harinya ya. Nah, bila tertarik dengan layanan di atas ya, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama ya. Yang pertama kita akan melihat saham Elnusa ya. Jadi dalam beberapa hari ini ya, 3 hari ini ya, 3 hari trading ya, dari Kamis, Jumat, dan Senin ini kita melihat bagaimana penguatan harga minyak ya. Jadi yang menandakan optimisme dari pelaku ekonomi bahwa dunia ini bisa pulih ya, dunia ini mulai pulih dari serangan dari virus COVID-19 ya. Jadi dimulai dengan rasa optimisme itu ya, ini harga minyak ya sudah mulai pulih ya. Jadi malam ini pun dia Kamis ya naik hampir 7-8% ya. Hari Jumat pun sama 7-8%. Nah, hari ini pun sampai malam ini terlihat minyak pun sudah hari pagi tadi sudah menembus $30 dan malam ini sudah mau menyentuh $32 ya, atau naik 7-8% lagi ya. Jadi ini di sektor minyak cukup menarik, walaupun pergerakannya terlihat market maker-nya masih belum mengangkat harganya terlalu tinggi ya. Ya terkesan karena memang marketnya memang belum mau terbang ya, kan masih tertekan oleh saham finance ya. Nah, ini kita akan melihat salah satu saham yang berkorelasi dengan pergerakan harga minyak, yaitu ELSA ya. Nah, ini ELSA ini memiliki pola resisten ada di 220 ya, dan ini kan menjadikan target ya, target kenaikannya ya apabila sudah mulai bisa bergerak naik ya. Karena sekarang pergerakannya terlihat masih dikunci ya. Dan memiliki support di 189. Nah, sekarang ketika koreksi ya, ketika IHSG koreksi, nah ini pergerakan koreksi dari ELSA cukup bagus ya. Jadi masih gerakannya tertahan di kisaran 200 ya, dan ini sudah mulai rebound ya. Ini high-nya sudah makin lama makin tinggi ya. Bila kemarin high-nya 208, nah hari ini sudah mulai 210. Nah, kita akan tunggu besok apakah ELSA bisa bergerak menembus resisten dari 220 ini ya. Nah, ini untuk trennya sendiri ya. Ini yang lebih arahnya lebih ke dia pergerakannya arahnya lebih ke pergerakan ini pergerakannya lebih ke pola dia ascending triangle ya. Jadi bila kita garis seperti ini ya. Ya. Nah, ini sedang dalam rangka berjalan menuju menembus resisten 220. Nah, kita akan tunggu apakah benar nanti bisa menembus ya. Nah, kita akan tunggu ya. Karena bila kita lihat volumenya aja masih belum naik ya nih. Volumenya masih di bawah rata-rata ya. Walaupun sudah mulai terlihat ada akumulasi namun kecil ya. Nah, ini kita lihat ya. Sudah mulai ada akumulasi namun masih kecil, masih kecil sekali ya.
Jadi kita akan tunggu besok ya. Ini akan bagus bila bisa mendekati level 220 ya untuk Elsa ya. Nah, ini masih ada peluang ya untuk yang belum ya. Yang untuk sudah hold Elsa, kita akan menunggu besok ya. Apakah Elsa bisa bergerak menembus resisten 220 ini. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Astra Agro Lestari atau AALI. Nah, ini AALI juga pergerakannya masih belum mencerminkan pergerakan dari harga komoditasnya ya. Dimana kita tahu harga komoditasnya mulai Jumat kemarin udah mulai rebound ya, di naik 3% ya. Hari ini pun juga naik hampir 3% ya, 2% lebih. Namun pada dari pergerakan sahamnya masih belum mencerminkan ya. Jadi pergerakannya masih kalem, karena memang IHSG masih bergeraknya masih tertekan ya, dengan adanya tekanan saham banking ya. Nah, ini untuk AALI ya, dia memiliki untuk support ya. Ini supportnya ya, ada memiliki support di 6.000 ya. Dan juga ini ada dia memiliki resisten ya di 6850. Nah, ini apabila market sudah mulai pulih dan kondusif, ada kemungkinan ya AALI akan bergerak naik menuju ke resisten 6850. Nah, untuk polanya sendiri ya, ini arahnya lebih ke dia ke symmetrical triangle ya nih ya untuk AALI ini ya. Nah, ini bila kita tarik garisnya ya. Nah, ini dalam rangka berjalan menembus simetrik channel bagian atasnya ya. Nah, untuk pergerakannya, karena volumenya pun belum muncul ya. Nah, dalam 2 hari kenaikan ini ya. Nah, namun bila kita lihat dari indikator MACD-nya, sudah muncul adanya terjadi akumulasi beli sedikit ya, walaupun masih kecil ya, karena volumenya sendiri pun masih di bawah rata-rata ini ya. Ya, kita akan menunggu giliran dari ESA atau AALI untuk dimainkan ya. Oke, saham berikutnya kita akan coba membahas saham ini dari sektor trade ya. Kita akan melihat Surya Citra Media atau SCMA ya. Nah, ini SCMA pergerakannya masih sideways ya. Bila kita lihat nih pergerakannya masih bergerak sideways ya. Pergerakannya sideways ya. Nah, dengan range-nya untuk SCMA ada di supportnya 765 ya. Nah, ini dari resistennya ada di 895 ya. Nah, ini hari ini dia mampu menguat ya, menembus dari, akhirnya dia lepas dari, keluar dari moving average 20-nya ya, atau bisa close di atas, dia akhirnya bisa close ya di atas di atas 800 ya. Nah, dia bisa keluar dari 800 ya. Nah, besok ya, apabila dia SMA ini mampu melanjutkan penguatan ya, dan bisa ditutup di atas 845 nih, bukan tidak mungkin akan harga SMA akan menyentuh resisten di 8895 kembali ya. Jadi bergerak naik ya. Dan usaha untuk menembus ya. Ini adalah usaha kali ke-4 ya untuk menembus resisten 895 ini ya. 1 2 3, dan ini kalau berhasil ya naik ya. Ini akan kali ke-4 ya. Ini udah kali ke-4. Dan bila kita lihat ya dari volumenya ini agak lumayan ya. Ini volumenya rata-rata. Dan bila kita lihat dari MACD-nya, kita lihat, udah ada 3 indikator yang hijau ya. Jadi sudah mulai, dari 3 hari ini sudah mulai ada akumulasi ya, walaupun baru hari ini mulai agak kuat naiknya ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Nah, bila mana IHSG kondusif, ada kemungkinan ya, ini besar kemungkinan SMA akan bergerak naik ya. Soalnya tadi di saat terakhir SMA terlihat bergerak naik ya, ada yang memborong ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham, ini Matahari Depstore atau LPPF. Ini biasanya sebelum COVID-19 ini adalah saham lebaran ya.
saham lebaran, dan kita akan tunggu ya pergerakan LPPF di bulan ini ya, di tahun ini ya, apakah bisa menjadi saham lebaran, tetap menjadi saham lebaran. Nah, ini kita lihat hari ini dia menguat cukup bagus ya, setelah dia turun 4 hari berturut-turut. Ini hari ini rebound ya sebesar 10% ya. Ini pergerakannya masih sideways ya, pergerakannya masih sideways ya. Dengan resisten 1495, dengan supportnya di 1160 ya. Dan hari ini berhasil rebound dan di close di atas 1350, dan itu bagus ya untuk LPPF ya. Nah, ini pergerakannya apabila besok ya, ini kondisi market kondusif ya, ini bisa jadi LPPF akan menguji resisten 1495 atau gampangannya di angka psikologisnya 1500 ya. Dan apabila bisa tembus, dia akan arahnya mencoba lagi ya di area 1600-an ya sampai 1800 ya. Base-nya 1600 sampai 1800, di mana ini nampaknya di sini banyak sellernya ya, karena setiap kali dia naik selalu dapat dia guyuran ya. Nah, bila kita lihat hari ini volume bagus ya, volumenya di atas rata-rata ini ya. Dan juga bila kita lihat ini pergerakan dari indikator MACD-nya pun terlihat cukup bagus, walaupun turunnya dia agak kasar ya atau liar ya, naik turunnya lebar ya. Namun bila kita lihat tekanan jualnya bisa dibilang sedikit lemah ya. Jadi masih cukup bagus ya untuk prospek kedepannya ya. Dan juga bila kita lihat ini high-nya sendiri pun makin lama, walaupun candle-nya jelek ya waktu di atas 1500 ya. Namun ini kita lihat high-nya makin tinggi ya, nah ini makin tinggi dan low-nya makin rendah. Nah ini ada indikasi uptrend ya. Udah mulai ada indikasi mau uptrend ya. Ada yang mengakumulasi saham LPPF ya. Nah, bila kita tarik juga bisa kita tarik ya ini. Channel uptrendnya ya, ini kita tarik, ini sudah mulai bisa kita tarik garis trend uptrendnya ya. Nah, kan gini ya. Dan juga bila kita tarik bagian atasnya ya, ini juga bisa kita tarik ya, ini sudah mulai. Nah, sudah mulai derajat kemiringannya kan sudah mulai naik ini ya. Nah, dia sudah mulai bergerak uptrend ya. Apabila hal ini berlanjut terus ya, pembentukan higher high dan higher low ini ya terjadi terus ya, bisa jadi sampai nanti lebaran bisa naik terus ya ini LPPF ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham ITMG ya, atau Indo Tambang Megah, di sektor koal ya, batubara ya, yang biasanya biasanya ini membagikan saham-saham batubara suka membagikan dividen yang jumbo ya, biasanya hampir 8 sampai yield-nya 8 sampai 10% ya biasanya. Nah, kita lihat pergerakannya ini ya, ITMG ya, ini memiliki resisten di 7.900 dan juga support di 7.225 ya. Dan hari ini berhasil mantul ya di moving average 20-nya ya, dengan ditutup di 7.725 ya. Nah, besok ada potensi untuk ITMG untuk menembus ya area 7.900 dan angka psikologis 8.000 ya. Nah, untuk polanya sendiri ya, ini bila kita tarik garisnya membentuk, nah ini symmetrical ya, karena dia pergerakannya makin lama makin menyempit dan makin mengkerucut di bagian tengah. Nah, ini pergerakannya dia symmetrical dan mau menembus ya. Ini bila besok pergerakannya bisa di atas 8.000, ada chance dia bisa mulai rally ya dan menuju ke resisten berikutnya ya di 8.500 ya. Ya. Oke, saham berikutnya ya, kita akan coba melihat saham, nah sama di sektor batubara ya, ini ada saham Adaro ya. Sama ya, ini Adaro sempat naik ya.
Ini setelah sempat naik, dia akan koreksi dan akhirnya menguji support di 925 dan hari ini berhasil mantul lagi ya. Nah, ini berarah pergerakannya dia akan menguji resistennya di 1030 ya. Dan untuk polanya sendiri ini untuk Adaro ya, juga sama ini ya. Sempat nge TMK. Arahnya dia pergerakannya adalah symmetrical juga ya. Dan ini rebound mau mantul ke atas ya. Ya. Dan volumenya sendiri hari ini udah mulai naik ya di atas rata-rata, dan bila kita lihat dari indikator MACD-nya pun sudah mulai muncul akumulasi belinya. Nah, kita harapkan besok bisa close di atas 1030 ya, sehingga bisa rally lagi ya. Dan bila kita tahu untuk Adaro ini tanggal 20 Mei ini akan dia ada RUPS ya, dimana akan menentukan dividennya ya, untuk mengumumkan dividen ya. Dan ini bisa menjadi sentimen yang positif buat Adaro ya. Oke, saham berikutnya yang akan kita coba bahas. Nah, saham MDKA ya, atau Merdeka Copper Gold ya, yang naik 3 hari berturut-turut ya, seiring dengan meroketnya harga emas ya. Nah, kita lihat nih pergerakannya, dia naik dari level supportnya di 1150, dia rally sampai menembus all time high-nya ya di 1385 ya, dan hari ini ditutup di atas 1385 di 1395 ini sudah all time high ya. Nah, ini untuk MDKA ya. Nah, ini untuk resisten yang kuatnya ya, ini di 1300 ya, ini udah sideways lama sekali ya, konsolidasi lama untuk menembus 1300 ini. Nah, kita tunggu apakah penembusan yang kali ini bisa stabil dan kuat ya, lebih kuat berada di 1300 sehingga bisa rally panjang lagi ya. Nah ini untuk NMKA ini polanya untuk jangka pendek ini terlihat ada pola, ini ada polanya, ada sedikit pola untuk cup and handle ya. Dimana ini bila kita targetnya ini, bila kita tarik targetnya ya, ini untuk target cupnya ya, ini ada kemungkinan dia ada targetnya ada di 1430-an ya. Target handle-nya ya, sorry. Ini untuk target cupnya ya. Nah, ini mungkin dia bisa sampai naik ya, rally ke 1740-an ya. Namun tidak mungkin dalam sekali naik dia langsung ke sini ya. Nanti juga harus dibarengi dengan kenaikan harga komoditinya, yaitu harga emasnya sendiri ya. Dan juga nanti ada kemungkinan juga dia bakal sideways atau bakal dia pullback dulu, testing support di 1300 ya. Nah, dari bila kita lihat nih untuk volumenya oke ya. Nanti sudah di atas rata-rata ya nih ya. Nah, bila kita lihat indikator MACD-nya pun sudah golden cross ya, dan tampak menunjukkan adanya akumulasi beli yang kuat ya di MDKA ya. Jadi cukup oke ya ini ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat dalam membantu rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual.